Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala Imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil fitan. Babun man kariha an yukathira sawadal fitani wa zulmi. Qultu asnada fihi haditha binu Abbasil mutaqaddim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Fitan, babu man kariha an yukaththira sawadal fitan. Bab tentang ulama-ulama yang tak menyukai jika seseorang ikut serta memperbanyak manusia sehingga muncullah fitnah wa dzulmi, atau memperbanyak bilangan-bilangan orang yang melakukan kezaliman. Ya. Jadi ada sebagian orang yang mereka itu keluar untuk meramaikan perbuatan orang-orang yang zalim, meramaikan fitnah. Padahal mungkin dia tak punya niat, tapi dia ikut-ikutan. Maka hal ini terlarang. Dari hadis Ibnu Mas'ud mengangkatnya ke Nabi, man kaththara sawada qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang keluar guna memperbanyak bilangan satu kaum, maka dia akan digolongkan dari kaum tersebut. Wa man radiya amala qaumin kana syarika man amila bih. Barang siapa yang ridho, rela amalan satu kaum, maka dia dianggap bersekutu dalam amalan tersebut meski dia tidak melakukannya. Ya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan kisah Abul Aswad. Berkata Abul Aswad, "Uti'a ala ahli al-Madinati ba'thun faqtutibtu fihi." Telah disiapkan dari penduduk Madinah satu pasukan, maksudnya untuk memerangi sesama kaum muslimin. Faktutibtu fihi, aku pun diikutkan dalam pasukan tersebut. Falaqitu Ikrimata, aku pun berjumpa dengan Ikrimah, seorang tabi'in. Fa akhbartuhu, aku beritahukan dengannya keadaanku, bahwasanya dia ikut dalam pasukan dipersiapkan untuk memerangi kaum muslimin dalam peperangan fitnah antara kaum muslimin. Ya. Fa nahani asyaddan nahi, maka Ikrimah melarang saya dengan tegas. Tsumma qala, kemudian dia berkata, akhbarani Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas telah memberitahukan kepadaku, anna unasan minal muslimina kanu ma'al musyrikin, bahwasanya dahulu sebagian orang-orang yang telah masuk Islam, kaum muslimin, mereka bersama kaum musyrikin. Ya, ketika terjadi perang Badar, sebagian daripada kaum muslimin yang tidak mau hijrah padahal mampu, mereka bisa hijrah, tapi karena ditahan dengan keluarga mereka, karena cinta kepada keluarga, kampung halaman, cinta kepada profesi, pekerjaan, Rasulullah perintahkan mereka hijrah, mereka tak hijrah. Akhirnya ketika pecah perang Badar, mereka dipaksa oleh kaum musyrikin untuk ikut bersama mereka. Ya, maka terpaksalah kaum muslimin ini berangkat. Tujuan mereka bukan untuk membunuh kaum muslimin, bukan mereka muslim, hanya sekedar memperbanyak jumlah kaum musyrikin agar tampak banyak. Mereka tak punya tujuan untuk membunuh kaum muslimin, tapi mereka terpaksa keluar. Ya.
Akhirnya keluarlah sebagian kaum muslimin beserta kaum musyrikin bersama pasukan kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin dalam perang Badar. Ya. Kata beliau, kata Ibnu Abbas, ada sebagian orang-orang Islam mereka bersama kaum musyrikin, maksudnya dalam perang Badar. Kanu katsiruna sawadal musyrikin. Mereka memperbanyak personil kaum musyrikin ala Rasulillah untuk memerangi Rasulullah SAW. Fayati sahmu fayurma fayusibu ahadahum. Nah, maka orang-orang semacam ini kadang-kadang ada panah meleset kemudian mengenai salah seorang mereka fayaqtuluhu. Panah ini pun membunuhnya. Au yadribuhu, atau terkena sabitan pedang fayaqtuluhu, dia pun terbunuh. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat tentang celaan kepada mereka. Mereka diazab, disiksa gara-gara tak mau hijrah, terbunuh dalam pasukan kaum musyrikin. Allah turunkan ayat innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka karena tak mau hijrah. Mereka memperbanyak personil kaum musyrikin. Qalu fima kuntum, malaikat bertanya, kalian di mana? Mengapa bersama kaum musyrikin? Qalu, mereka berkata dalam alam barzakh, kunna mustad'afina fil ardi, kami terpaksa karena kami orang-orang yang dipaksa, lemah. Ya. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, maka malaikat menjawab, bukankah bumi Allah luas, mengapa kalian tak hijrah? Akhirnya mereka pun diazab gara-gara memperbanyak personil kaum musyrikin. Maka Ikrimah menyebutkan kepada Abul Aswad tentang perkataan Ibnu Abbas ini, tafsir daripada ayat. Maka jangan engkau keluar bersama mereka, wahai Abul Aswad, nanti engkau keluar meskipun niatmu tak membunuh kaum muslimin, tapi engkau ikut-ikutan keluar bersama mereka, ya, engkau dianggap bagian daripada mereka. Ya. Maka menurut Ikrimah, orang-orang yang keluar untuk memerangi kaum muslimin, dia berdosa. Walaupun dia tidak nanti di medan peperangan berniat untuk memerangi, membunuh kaum muslimin. Tak punya niat, tapi tetap keluar bersama mereka untuk memerangi kaum muslimin lainnya, tetap dapat dosa. Karena telah memperbanyak jumlah mereka, memperbanyak personil yang membuat fitnah, kekacauan. Ya, begitulah hukumnya. Ada orang keluar-keluar rame-rame demo-demo, sebenarnya dia tak punya niat demo, bahkan dia tak tahu apa yang di demo ini ada apa. Nampaknya orang rame-rame, nampaknya ada bagi-bagi makanan, ikutlah dia. Dapat. Ya, keadaan memanas, terjadi bentrokan, mungkin ada yang terluka, mungkin ada yang terbunuh. Orang-orang ini semuanya ikut. Ya, karena mereka datang untuk memperbanyak jumlah orang-orang yang membuat fitnah, membuat kekacauan. Maka tak boleh. Naam. Babun iza baqiya fi husalatin minan nas qultu asnada fihi haditha Uzaifatil mutaqaddim. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idza baqiya fi huthalatin minan nas, bab apabila seseorang tinggal di tengah-tengah manusia yang telah rusak. Ya. Mada yasna, apa yang harus dia perbuat ketika tinggal di tengah lingkungan yang sudah rusak semuanya. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari, disahihkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Al-Ala bin Abdurrahman bin Yaqub dari ayahnya dari Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah, "Kaifa bika ya Abdullah bin Amrin, wahai Abdullah bin Amr, bagaimanakah engkau kala idza baqita fi huthalatin minan nas?" Jika engkau berada di tengah-tengah orang-orang yang semuanya telah rusak.
qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Segala macam janji-janji mereka, amanah-amanah mereka setelah dikhianati. Wakhtalafu, mereka bertikai, fasaru hakadha. Urusan mereka seperti ini. Nabi syabbaka baina asabihi, mempertautkan jari-jarinya kemudian membukanya. Telah kacau balau. Atau seperti ini menunjukkan sudah begitu dahsyatnya fitnah. Ya, melekat satu sama lain. Tak bisa terlepas. Qala, maka berkatalah Abdullah bin Amr, fama ta'muruni, kalau aku berada pada zaman tersebut, apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Qala, alaika bi khassatika. Ketika orang-orang telah rusak, amanah mereka telah dikhianati, janji-janji mereka semuanya sudah tak dihargai. Alaika bi khasatika, fokuslah engkau dengan orang-orang terdekatmu dan dirimu. Perbaiki dirimu dan orang terdekatmu, jaga. Wada' anka awamahum, tinggalkanlah orang banyak yang telah rusak, jangan ikut-ikutan dengan mereka. Ya. Karena amanah telah begitu minimnya. Tak ada lagi megang amanah. Hampir setiap lini orang berkhianat. Kalau bisa berkhianat, mereka pasti berkhianat. Melihat peluang saja. Kapan ada peluang berkhianat, khianat. Tak peduli apakah dia jabatannya menteri, ya gubernur. Kalau ada peluang khianat, dia khianat. Ya. Menunjukkan rusaknya zaman. Berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, ya Abdullah bin Amr, kaifa bika idza baqita fi hutaratin nas? Bagaimana apabila engkau berada di tengah-tengah orang yang telah rusak? Kaifa ta'muruni? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan saya? Ta'khud bima ta'rif, apa yang kau tahu daripada agama ini, itu adalah merupakan kebaikan, lakukan. Wa tada' ma tungkir, apa yang kau mampu ingkari, ingkari. Tak mampu mengingkari dengan tanganmu, dengan lisanmu, tak mampu ingkari dengan hatimu. Wa taqbal ala khasatika, hendaklah engkau fokus dengan orang-orang terdekatmu, dirimu, istrimu, anakmu, tetanggamu. Wa tada' awamahum, tinggalkan kebanyakan manusia karena tak berguna. Ya. Maka yang bisa kau perbaiki orang terdekatmu, itu saja kau fokus. Beginilah kondisi ketika telah rusak zaman. Dan dalam hal ini Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang bagaimana amanah itu diangkat dari hadis Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman menceritakan, haddatsana Rasulullah SAW, berkata Hudzaifah bin Yaman, Nabi telah memberitakan kepada kami hadis ini. Dua hadis, ra'aitu ahadahuma, aku telah melihat yang satu hadis tersebut terjadi. Wa ana antadhirul akhar, yang kutunggu satu lagi. Ada dua hadis diceritakan Nabi tentang perkara ke depan. Yang satu hadis Nabi SAW telah kulihat dengan mata kepalaku, yang satu lagi masih kutunggu, belum lagi muncul. Haddatsana, Nabi memberitahukan kepada kami, annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah itu turun di dalam dasar hati, ya, para lelaki, ya, maksudnya para sahabat. Dan amanah ini ditafsirkan dengan iman, karena iman inilah yang membuat orang melakukan segala macam ketaatan. Kurangnya iman membuat orang melakukan segala macam kemaksiatan. Ya, kata Hudzaifah, Nabi memberitahukan bahwa amanah pernah turun dalam hati sanubari para lelaki, maksudnya para sahabat. Turun kepada mereka iman, meresap, merekat, kuat, kokoh. Tsumma alimu minal Qur'an, setelah mereka punya iman sebagai dasar, turun pula Quran, memerintahkan mereka, melarang mereka, memberitahukan mereka. Mereka pun mengetahui isi Quran, mengamalkannya, mendakwakannya. Tsumma alimu minas sunnah, datang juga keterangan dari Nabi SAW, berupa perintah, berupa larangan, berupa informasi. Mereka pun mengamalkan perintah, menjauhi larangan, mengimani informasi tersebut.
Karena iman mereka yang membuat mereka mudah melakukan segala macam aktivitas kebaikan. Ya. Wa haddatsana, kemudian Nabi memberitakan kami an raf'iha, tentang bagaimana amanah ini kelak diangkat, iman itu diangkat. Iman yang lemah membuat orang melakukan segala macam bentuk kemaksiatan dengan mudah. Berkhianat dalam janji gara-gara iman tak kuat. Ya, mengkhianati amanah gara-gara iman tak kuat. Semuanya ujungnya adalah masalah iman. Jadi Hudzaifah telah menyaksikan bagaimana iman yang ada pada masa sahabat begitu kuat, membuat mereka dalam kenikmatan hidup, amanah dijunjung tinggi, dipegang. Bahkan pada masa Umar menjadi qadhi, menjadi hakim, di masa Abu Bakar menjadi khalifah, 2 tahun khalifah Abu Bakar menjadi menjadi penguasa, dan dia tunjuk Umar sebagai qadhinya, tidak ada datang 2 orang berselisih kepada Umar. 2 tahun itu tak ada yang berselisih, sehingga Umar itu tidak berguna fungsinya sebagai qadhi karena tak ada yang bermasalah. Menunjukkan kuatnya iman. Ya, ini yang dilihat oleh Hudzaifah bin Yaman. Pada masa tersebut, masa ketika iman kokoh sehingga amanah pun dipegang, dijunjung. Subhanallah. Wa haddatsana an raf'iha, kemudian Nabi beritakan kami tentang amanah itu bagaimana diangkat sedikit demi sedikit. Qala yanamu ar-rajulun naumah. Ibaratnya bagikan seseorang yang tidur sejenak, ya, fatuqbadul amanatu min qalbih, maka terangkatlah amanah dari hatinya. Wa yadhallu atharuha, namun masih bersisa, tak semuanya. Iman itu tak dicabut semuanya sampai ke akar-akarnya, masih ada akar iman. Tapi tinggal akar, tak ada lagi buahnya, tak ada lagi cabangnya, tak ada lagi batangnya, tinggallah akarnya saja. Ya, karena itulah kau bilang muslim, muslim. Syahadat ya, tapi amanah hilang. Ya, janji tak dipegang. Kezaliman terhadap orang, ya, atas amanah yang diberikan biasa. Allahu Akbar. Dan ini akan menjadi merata. Fayadhallu atharuha mithla atharil waqti, walaupun dia sudah diangkat tapi masih ada sisanya sebagaimana sisa, ya, al-waqtu maknanya adalah bekas orang jika bekerja. Maka misalnya orang bekerja memegang cangkul dengan tak biasa, lambat laun tangannya itu akan menjadi mengeras kapalan. Al-waqtu itu kapalan, masih ada bekasnya. Walaupun dia sudah tak bekerja, melepaskan cangkul, tapi masih ada bekas di tangannya. Itu namanya waktu. Itulah perumpamaan bekas iman. Itulah akar iman yang masih belum tercabut. Ya, itu yang bersisa. Tsumma yanamu nauma, kemudian dia tidur kembali. Fatuqbadu, kemudian dicabut lagi amanah tersebut. Fayabqa fiha atharuha mithla atharil majli. Kemudian setelah dia tidur, ketika dia tidur amanah itu pun diangkat, iman itu tercabut. Tapi masih punya sisa lebih sedikit lagi. Apa itu? Mithla al-majli. Bagaikan perumpamaan bekas al-majlu. Andai kata seseorang terkena, ya, besi panas atau arang atau api, kita lihat kadang-kadang di tangannya itu ada cairan, gembunglah dia. Ya, kalau terkena knalpot contohnya, bengkak itu kaki, gembung, dalamnya air, tak ada apa-apa, hanya air belaka. Itulah namanya al-majlu. Ya, nampak besar, nampak ada sesuatu, nampak seolah-olah, ya, gembongnya itu ada satu, padahal tak ada ke dalamnya kecuali hanya cairan belaka, tak ada isinya kecuali cairan belaka. Kata Nabi, kajamrin dahrajtahu ala rijlika, bagaikan, ya, bara api yang kau jatuhkan di atas kakimu, fanafita,
Ya, ketika dia menggelinding kemudian mengenai kaki, membengkaklah kaki. Fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'un. Tampak seolah-olah dia membengkak padahal tak ada isinya apapun juga. Ya. Yang pertama masih lebih mendingan, waktu itu kapalan masih ada dia, bekas itu masih bisa dipegang, tapi ketika dalamnya air, ketika dipecahkan habis semuanya. Menunjukkan begitu minimnya amanah. Tinggal itulah bekasnya. Wa yusbihun nasu yatabaya'un. Akhirnya pada pagi hari orang bertransaksi berjual beli. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Hampir-hampir tak ada lagi orang memegang amanah. La ilaha illallah. Kita kira bagusnya kawan nih. Ini udah ngaji nih. Ya, ternyata ketika dalam muamalah habis kita tak amanah. Subhanallah. Berapa banyak orang menjual kata-kata syar'i, perumahan syar'i, jual beli, kendaraan bermotor syar'i. Mana syar'inya? Uang dilarikan, hilang. Subhanallah, banyak. Sungguh musibah. Kita anggap ini udah ngaji, kayaknya mantap nih, jenggot ada nih, cingkrang nih, main sama dia, bermuamalah, habis. Ya, entah di mana diletakkannya amanah. Kalau sudah lari, udah tak pernah lagi ngaji. Mau ngaji malu, nyangkut di sini, nyangkut di sana. Ini aku jamin yang datang di majelis ini nggak ada masalah insya Allah dalam bab muamalah nih. Karena itulah bisa datang ke masjid nih. Kalau ada masalah tak datang. Pasti. Subhanallah. Penjajah kata syar'i supaya mantap. Umroh sunnah, haji sunnah, semua sunnah. Terbengkalai dalamnya, janji-janji tak ditepati. Hotel yang ingin dikatanya hotel begini-begini tak sama dengan realita. Ya, subhanallah. Apa masalahnya? Amanah tadi berat. Maka sekarang berat kali nyari orang, payah nyari orang tuh payah. Yang paling banyak tampaknya orang, tapi setengah orangnya dia. Subhanallah, bahaya. Begini dikatakan oleh Hudzaifah, ya, fala yakadu ahadun yu'addil amanah, hampir-hampir tak ada lagi orang yang penuh full menyampaikan amanah. Ngeri, udah aku beli tanah itu ternyata masalah. Ku kasih DP rumah hilang, kawan pun hilang tak kemana. Ku beli gara-gara ada nama Ustad. Ya, yang kasih rekomendasi, ku beli. Jadilah Ustad untuk merekomendasi aja kerjanya. Allahu Akbar. Kadang ada sampai miliaran. Patungan, kumpul modal buat usaha. Yang kasih rekomendasi Ustad A. Miliaran terkumpul, hilang, raib, entah kemana. Nanti Ustadz dikejar, Ustadznya pun lari, lepas tanggung jawab. Aku tak tahu itu, aku hanya rekomendasi aja. Yang penting udah dapat tips dia udah aman. La ilaha illallah. Ngeri kita melihat zaman ini, payah. Ya, mau jual beli pun payah, sama siapa lagi mau jual beli. Fayuqalu, sehingga ketika itu akan populerlah jika ada yang dianggap sedikit amanah. Inna fi bani fulanin rajulan aminan. Di sana masih ada orang amanah. Tuh bang, tuh ngaji tuh. Itu ikhwan kita tuh. Amin, amanah. Wa yuqalu lirrajuli ma a'qalahu wa ma adrafahu wa ma ajladahu. Sehingga pujian-pujian pun diungkapkan, alangkah istimewanya laki-laki itu. Alangkah cerdasnya, alangkah pintarnya, alangkah amanahnya dia. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman, padahal dalam hatinya sudah tak ada lagi iman yang menghalangi dia untuk tidak amanah. Ya, sedikit saja tampak dianggap orang dia yang paling amanah, padahal sudah tak ada lagi iman yang membuat dia bisa bertahan dengan amanahnya. Sebentar aja. Ya. Sekali putaran, dua kali putaran amanah. Setelah itu habis kita dibuatnya. Ya, buat usaha macam-macam. Pertama lancar, dua kali lancar, tiga kali lancar, keempat kelima ngilang.
Ngeri hadis ini nih. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Kata Hudzaifah, dia mengeluhkan nasib zaman yang telah tercemar. Padahal Hudzaifah itu meninggal masih dia sekitar tahun 160, 130 sekian. Pada tahun Hudzaifah meninggal ya sekitar tahun berapa ya? Daripada hijrah. Sekitar 60 sekian hijrah meninggalnya setelah terbunuh Utsman. Ya, apa kata Hudzaifah? Intinya masih dekat tahunnya dengan rentang kenabian. Walaqad ata alayya zamanun, pernah datang padaku satu zaman, la ubali ayyukum bayatu, aku tak peduli bertransaksi jual beli sama siapapun, tak peduli. Ya. La in kana musliman, kalau transaksiku dengan seorang muslim, raddahu ala alayya al-islam, maka agama Islam yang dalam hatinya akan membuat dia mengembalikan hakku jika memang ya ternyata itu adalah merupakan hakku. Ya, dalam transaksi kadang-kadang ada salah, keliru, dikembalikan. Ini uangmu berlebih. Maaf, yang kuberikan kepadamu tadi barangnya ada cacatnya loh. Ini cacatnya, kekurangilah hartanya. Ya. Itulah zaman yang pernah dialami Hudzaifah, orang semuanya jujur. Ya, raddahu alayyal Islam. Jika orang Islam, agama Islamnya menahannya untuk berbuat kezaliman. Wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'i. Andai kata ternyata aku bertransaksi dengan orang Nasrani, maka pemimpinnya yang mengembalikan kepada aku tatkala bermasalah dalam transaksi. Ya. Wa ammal yauma, adapun sekarang pada hari ini, kata beliau, subhanallah. Ya. Apa kata Hudzaifah? Fama kuntu ubayi'u illa fulanan wa fulanan, maka aku tak berani lagi berjual beli kecuali dengan si fulan dan si fulan. Beberapa orang saja. Subhanallah. Beginilah kondisi Hudzaifah. Ya, bagaimana pula jika Hudzaifah hidup di zaman kita ini? Ya, Hudzaifah bin Yaman. Ya, alangkah ya terkejutnya Hudzaifah. Semakin dekat kepada kiamat, semakin parah kondisi zaman. Ya, tak ada lagi orang mampu megang amanah kecuali segelintir yang benar-benar Allah rahmati. Dan inilah yang membuat menjadi fitnah. Sumber fitnah itu adalah khianat dalam bab amanah. Ya, selalu kita dengar gubernur masuk KPK, menteri masuk KPK, anggota dewan masuk KPK. Tak mana lagi mau kita percayai. Ya, itu orang-orang yang dianggap representatif masyarakat, yang baik-baik, yang berilmu, yang cerdas, tak selamat. Memang kok udah nengok uang nih payah kita. Ya, apapun jabatan, mau ustadz, mau ini, mau itu, kecuali Allah rahmati. Wa qalilun mahum, dan jumlah mereka sedikit. Allahul musta'an, alaihi tuklan, la haula wa la quwata illa billah. Udah pulang kita. Kayaknya nggak mau pulang teman.